Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian untuk hari ini? Semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah. Mohon maaf, Buati baru mengirimkan video dan mudah-mudahan ini nanti bisa Anda dengarkan dan bisa menjadi bahan untuk latihan yang akan Buati berikan di akhir presentasi yang Buati berikan ya. Baik, untuk mengawali pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca tasmiyah atau basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu Buati sudah menyampaikan terkait dengan pengembangan bahan ajar dan sebetulnya terkait dengan materi kali ini adalah bagian dari langkah awal Anda untuk mengembangkan sumber belajar BIPA. Jadi di dalam mengembangkan sumber belajar BIPA khususnya kita harus memulai terlebih dahulu dengan menganalisis buku BIPA. Nah, untuk paparan pagi hari ini Buati akan lebih fokus terkait dengan analisis buku BIPA ya. Mungkin ada pertanyaan dari Anda, mengapa perlu dianalisis? Haruskah Bu kita menganalisis buku BIPA dulu sebelum kita mengembangkan sumber belajar BIPA atau sebelum kita membuat buku BIPA? Bagaimana? Pertanyaan kalau ada yang bertanya, mengapa perlu dianalisis? Haruskah? Ya, jawabannya adalah harus. Mengapa? Kita akan melihat tujuan menganalisis buku BIPA. Ketika kalian menganalisis buku BIPA, yang pertama kalian akan mendapatkan informasi kebutuhan buku dari bagi pembelajar sesuai dengan tujuannya. Jadi pada saat Anda menganalisis buku, Anda akan tahu, oh sekiranya buku ini apakah sesuai dengan kebutuhan pembelajar? Apakah ini sesuai dengan bidang akademik? Apakah sesuai dengan wisata? Atau hanya untuk percakapan saja? Nah, Anda akan tahu untuk informasi yang kalian dapatkan setelah kalian menganalisis buku BIPA tersebut. Kemudian yang kedua, Anda akan mendapatkan tambahan wawasan terkait formula buku BIPA minggu lalu ya. Karena satu buku dengan buku yang lain itu ternyata formulanya berbeda-beda. Ada yang hanya fokus ke aspek kebahasaan atau tata bahasa saja. Atau yang tidak urut, tidak ada latihan atau tidak ada teks bacaan atau hanya teks bacaan tanpa ada penugasan misalnya, atau aspek kebahasaannya tidak lengkap dengan keterampilan berbahasa, ada 4 itu ya, sehingga ini Anda akan tahu bagaimana formula buku di dalam setiap buku BIPA yang Anda analisis. Kemudian yang ketiga, mengasah kemampuan untuk merinci konten materi dalam buku BIPA. Nah, Anda juga nantinya bisa terlatih untuk merinci tiap materinya. Katakanlah di KD perkenalan, sekiranya seperti apa ya KD perkenalan untuk membaca, KD perkenalan untuk menulis, berbicara, menyimak. Nah, Anda akan tahu bagaimana pengembangan kompetensi dasar tersebut. Lalu menumbuhkan gagasan atau ide dalam mengembangkan media pembelajaran. Ini mungkin bisa menjadi topik skripsi ya. Kemarin Nanda yang sudah menyampaikan ke Buati ingin mengembangkan media pembelajaran BIPA. Boleh Bu, boleh. Jadi kalau Anda nanti bisa menemukan buku BIPA, lalu Anda menganalisis, ternyata ada ide, oh ini sebaiknya ada tuh dikembangkan media X misalnya, dengan cara sekarang model daring misalnya, sangat berguna ya. Jadi ini betul-betul menambah wawasan Anda ya terkait dengan pengembangan media pembelajaran BIPA. Kemudian mendapatkan gambaran buku-buku BIPA yang ada di lapangan. Tentu ketika seseorang menganalisis buku itu tidak hanya satu buku. Jadi seperti Buati saat ini menganalisis buku BIPA yang digunakan oleh perguruan tinggi se-Jawa Tengah. Maka Buati mendata dulu,
Undip pakai apa, UNES pakai apa, UNSUD pakai apa, UNS pakai apa, begitu. Nah, ditemukan ada 4 buku misalnya. Karena UNS dengan UNES berbeda, Undip dengan UNS berbeda. Nah, kalau sudah, dari buku-buku yang kita analisis, kita tahu baik buruk buku itu, kebaruan bukunya seperti apa. Oh, ternyata dari 5 itu ada 1 yang lebih lengkap misalnya. Termasuk sasarannya seperti apa, sesuai tidak. Nah, nanti menjadi poin 6 sebagai studi pendahuluan bagi pengembangan buku BIPA. Jadi, setiap pengembangan, Anda misalnya mau mengembangkan buku BIPA, Anda tidak bisa langsung tiba-tiba mengembangkan buku BIPA. Tetapi Anda harus melalui proses analisis dulu. Anda menganalisis buku BIPA di lapangan. Lalu Anda menemukan, oh buku ini kurang ini, buku ini kurang ini. Kemudian Anda ingin mengembangkan buku dengan kebaruan, oh saya ingin kearifan lokal, oh saya ingin mengembangkan dengan unsur budaya misalnya, atau fokus ke tata bahasa, atau buku untuk SPK. Nah, Anda harus melalui proses namanya analisis dulu. Jadi seperti Bu Ati, sebelum mengembangkan buku BIPA untuk Dharma siswa di Jawa Tengah, saya menganalisis dulu buku-buku yang selama ini digunakan oleh perguruan tinggi di Jawa Tengah apa saja, sehingga Bu Ati mendapatkan gambaran. Oh, buku-buku yang digunakan selama ini di Jawa Tengah itu seperti A, B, C, D, E misalnya. Lalu Bu Ati ingin mengembangkan kaitannya dengan sastra lingkungan. Nah, itu yang menjadi kebaruan yang akan Bu Ati kembangkan. Ya, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan tujuan menganalisis buku BIPA, karena ini menjadi poin penting. Beberapa pertanyaan, misalnya mengapa perlu dianalisis, apakah yang dianalisis hanya 1 buku, apakah proses menganalisis ini menjadi awal untuk pengembangan buku BIPA. Ya, silakan. Tapi intinya menganalisis buku ini tidak harus menjadi bagian dari pengembangan BIPA, itu wajib, tetapi Anda boleh melepas, tanda kutip, misalnya Anda fokus skripsi untuk menganalisis buku BIPA percakapan begitu. Maka Anda wajib mencari buku-buku BIPA yang isinya percakapan se-Indonesia, bergantung lingkup Anda di mana. Baru Anda analisis. Ya, tugas Anda hanya menganalisis saja cukup. Tapi kalau Anda ingin mengembangkan, setelah menganalisis itu Anda menemukan kebaruan. Nah, kebaruan itulah yang nanti Anda kembangkan untuk menjadi prototipe penelitian Anda. Ya. Jadi ada beberapa proses. Apakah Anda ingin melepas analisis itu sendiri atau sebagai langkah awal untuk studi pendahuluan penelitian pengembangan. Nah, ini ada beberapa pengkategorian. Beberapa materi ajar untuk buku-buku yang kita analisis, kita harus tahu terlebih dahulu. Ini masih bertalian dengan minggu lalu sepertinya ya, bahwa BIPA itu untuk perguruan tinggi dan untuk satuan pendidikan kerjasama. Mengapa saya bedakan 2? Karena psikologinya yang dewasa ini perguruan tinggi, sedangkan yang satuan pendidikan kerjasama kita bisa menyebutkan bahwa itu adalah sekolah, sehingga psikologinya berbeda. Sama-sama A1 dan A1 di sini, tetapi berbeda psikologi. Yang di satuan pendidikan kerjasama mungkin dia baru bisa membaca, belajar membaca, apalagi belajar membaca bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Tapi untuk perguruan tinggi ini sudah bisa membaca dalam tanda kutip bahasa mereka, tetapi mereka sedang belajar membaca bahasa Indonesia, sehingga dari segi psikologinya ini jelas berbeda. Kemudian untuk pengkategorian yang terkait dengan tujuan. Tujuan ini juga wajib Anda ketahui sebelum Anda menganalisis buku. Yang pertama, apakah untuk kebutuhan sintas, kemudian kebutuhan akademik, untuk wisata maupun untuk khusus. Maka buku-buku juga wajib Anda sesuaikan dengan tujuan. Misalnya ada pertanyaan, Bu,
boleh tidak saya menganalisis buku BIPA tapi untuk tujuan bisnis, Bu? Boleh. Sekali lagi, kalau seperti itu, Anda berarti wajib mencari buku-buku BIPA yang selama ini digunakan untuk tujuan bisnis. Kalau sudah, Anda baru menganalisis. Atau ada pertanyaan lagi, Bu, boleh tidak saya mengembangkan buku BIPA untuk bisnis? Boleh. Anda menganalisis dulu buku BIPA untuk tujuan bisnis. Setelah itu Anda menemukan poin-poinnya, Anda mencari kebaruannya, lalu Anda membuat prototipe yang nanti itu menjadi hasil pengembangan buku versi Anda. Oke ya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan konten. Nah, ini yang biasanya menjadi kebaruan. Seseorang mengembangkan buku BIPA biasanya ada kebaruan. Apakah buku BIPA itu bermuatan pendidikan karakter, multikultural, sisi U-nya, atau ada budaya Jawa yang dikuatkan, berarti nanti bukunya hanya untuk lingkup Jawa saja, atau untuk kearifan lokal, betul-betul bukunya itu fokus ke kearifan lokal, atau buku yang di dalamnya fokus ke sastra, buku BIPA tapi sastra, atau buku BIPA yang fokus ke tempat wisata, maupun buku BIPA yang tata bahasa. Nah, ini berdasarkan konten bermacam-macam. Nah, bergantung nanti kalau memang Anda ingin menganalisis mana komponen yang ingin Anda kembangkan. Misalnya Anda ingin menganalisis buku BIPA tapi yang multikultural. Berarti Anda akan menganalisis buku-buku BIPA, mencari buku-buku BIPA yang di dalamnya ada budaya multikultural. Kalau Buati menganalisis buku BIPA yang sastra, sehingga saya mencari buku-buku BIPA yang kontennya apa saja di dalamnya yang memuat sastra. Kalau seandainya kita menganalisis tapi di dalamnya tidak ada konten, itu bagaimana, Bu? Ya tidak boleh. Maka di awal Bu Ati sudah menyampaikan ke Anda mana poin yang ingin Anda analisis. Kalau Anda ingin menganalisis kaitannya dengan konten, mohon maaf ini 3 ya. Kalau kaitannya dengan konten, berarti Anda harus fokus pada konten apa. Jadi misalnya saya ingin menganalisis fokus di tempat wisata, Bu. Ya berarti Anda harus mencari buku-buku BIPA yang di dalamnya memuat teks-teks yang menceritakan tentang tempat wisata. Ya. Anda menemukan berapa konten? Berapa poin? Nah, tujuannya apa? Mengapa Anda ingin menganalisis fokus di tempat wisata? Ada alasan, misalnya karena saya ingin memperkenalkan, Bu, tempat wisata yang ada di Indonesia. Karena Indonesia itu terkenal dengan wonderful Indonesia. Boleh, silakan. Ya, karena memang tidak banyak buku-buku BIPA yang memuat tentang tempat wisata. Misalnya hanya Bali saja atau Raja Ampat saja yang disampaikan. Padahal di Jawa sendiri banyak sekali ya, Karimun Jawa, kemudian tempat-tempat wisata yang ada di Semarang sendiri juga sudah banyak, tetapi masyarakat atau rata-rata orang luar itu lebih mengenal Bali, lebih mengenal Raja Ampat, lebih mengenal misalnya Bukit Tinggi ya, dibanding dengan tempat-tempat wisata yang lainnya. Baik, itu untuk pengkategorian pengembangan materi ajar ada 3 ya, berarti yang pertama tadi psikologinya, tujuannya, kemudian kontennya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nanti di WA Group bisa kita diskusikan ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Komponen-komponen analisis buku BIPA. Ada 3 poin. Yang pertama, kesesuaian dengan standarisasi BIPA. Ketika Anda menganalisis
buku BIPA, Anda harus berpegang pada standarisasinya. Apakah buku yang Anda analisis itu fokus di level A1, berarti Anda harus mencari buku-buku yang memang A1 saja. Jangan sampai nanti Anda menganalisis A1 dan A2 tetapi Anda tidak Anda sesuaikan, ya. Ini akan menyulitkan kita. Meskipun fokusnya seperti Bu Ati saat ini menganalisis sastra lingkungan, tetapi karena saya fokus di BIPA Madya, berarti hanya fokus di BIPA Madya saja, tapi mencari yang sastra lingkungan. Ya, saya ulangi ya. Jadi komponen-komponen analisis buku BIPA itu Anda harus menyesuaikan dengan standarisasi BIPA. Lalu yang kedua, kesesuaian dengan komponen yang dinilai. Tadi ya, sekiranya kalian ingin menilai, menganalisis tentang multikultural atau tentang pendidikan karakter, berarti Anda harus fokus pada poin-poin tersebut. Misalnya buku BIPA A1, maka Anda harus mencari semua buku-buku BIPA di level A1. Baru Anda mencari fokus komponen apa yang ingin Anda analisis. Pendidikan karakter misalnya, berarti Anda fokus mencari buku-buku BIPA A1 yang fokus pada fokus pada pendidikan karakter. Kemudian yang ketiga, kesesuaian dengan kelengkapan materi. Anda juga harus berpegang pada kesesuaian ini karena apakah buku BIPA yang Anda analisis itu ada teks bacaannya, kosakatanya seperti apa, latihannya bagaimana, penugasannya bagaimana, sampai ke catatan budaya. Ini akan memudahkan Anda nanti ketika pendidikan karakter, Anda bisa menemukan misalnya di teks bacaannya. Ya, jadi buku BIPA A1 standarnya harus sesuai, nilainya pendidikan karakter misalnya, lalu di dalam kelengkapan materinya poin teks bacaan atau kosakata atau latihan, Anda menemukan pendidikan karakter itu dalam teks bacaan. Anda menemukan pendidikan karakter itu dalam tiap kosakatanya, latihan-latihannya, penugasannya, bahkan catatan budaya. Misalnya catatan budaya mereka ingin menyampaikan bagaimana budaya salaman. Nah, di Jawa. Nah, di situ bisa tidak dikaitkan dengan pendidikan karakter. Nah, Anda bisa menyampaikan terkait dengan komponen-komponen yang akan Anda analisis ini. Tahap-tahapnya, yang pertama memilih buku BIPA. Pasti ya, Anda mencari dulu buku BIPA yang dianalisis, disesuaikan dengan standarnya, level berapa. Lalu yang kedua, menyiapkan komponen yang akan dianalisis. Misalnya di sini ada kearifan budaya, kemudian multikulturalnya atau tata bahasanya. Anda harus menyiapkan itu. Setelah itu membaca per unit, bagian, bahkan konten yang dianalisis lebih rinci ya. Kemudian memberi tanda pada komponen yang dianalisis di buku itu, boleh dengan stabilo, boleh dengan spidol, atau beberapa tanda baca yang menurut Anda memudahkan Anda nanti untuk menuliskan. Lalu menganalisis buku tersebut dengan menuliskan catatan lapangan hasil analisis data, dibuat kolom ya. Kemudian melakukan wawancara dan pengamatan sebagai akurasi data. Nah, ini mungkin ada pertanyaan, siapa ya Bu yang diwawancarai? Pasti adalah pengguna, baik itu pengajar ataupun pembelajarnya. Boleh wawancara dengan langsung maupun tidak langsung. Pengamatan tidak harus sebetulnya, tetapi ini hanya untuk mengakurasi data saja supaya Anda tahu bagaimana proses buku itu digunakan. Kemudian yang terakhir, menemukan hasil analisis buku BIPA yang valid sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun buku BIPA. Ini poin terakhir jika Anda menggunakan hasil analisis buku itu untuk mengembangkan buku BIPA. Nah, karena mata kuliah kita adalah pengembangan sumber belajar BIPA, langkah awal Anda menganalisis dulu yang nantinya pada poin 6 ini akan Anda gunakan di pertemuan kurang lebih 10 ya, ketika Bu Ati meminta Anda untuk mengembangkan sumber belajar BIPA, buku BIPA, berdasarkan hasil analisis buku-buku yang sudah Anda kerjakan. Itu untuk tahap-tahap menganalisis buku BIPA. Ada yang mau ditanyakan dulu atau sudah
Paham ya? Sudah memiliki gambaran terkait ini ya. Mudah-mudahan meskipun via daring, meskipun disampaikan Buati melalui ini, Anda sudah memiliki pemahaman. Paling tidak Anda tahu, sudah punya gambaran kalau ada buku, kemudian Anda menganalisisnya seperti apa. Kemudian ada 3 tadi sudah. Yang pertama membuat catatan hasil lapangan, melakukan wawancara, dan pengamatan. Ini contoh analisis, nanti bisa dilihat secara detail di Salindia ya, slideshow yang Buati berikan ke Anda. Ini contoh buku BIPA yang sudah Buati analisis. Buati menganalisis buku BIPA B2 tahun 2016. Penulis siapa, penerbitnya dari mana, waktu penelitian kapan, kemudian apa yang Buati analisis. Nah ya, jadi ini contoh analisis dari hasil catatan lapangan yang sudah Buati lakukan. Saya fokus ke sastra lingkungan karena Buati ingin mengembangkan buku BIPA yang bermuatan sastra lingkungan. Ini buku BIPA B2. Latar penelitian ini untuk informasi saja. Kita menelitinya di mana, kemudian dari kapan, kemudian dokumennya apa ya. Ini sebagai pengantar informasi latar penelitian. Nah, intinya Anda nanti membuat seperti ini untuk analisis: nomor, komponen yang dianalisis, korpus data, analisis data. Ya, nanti rincinya lebih dilihat di WA ya. Komponen yang dianalisis karena Buati memfokuskan pada sastra lingkungan, maka ada 2 poin. 1 teks sastra, yang kedua tema lingkungan. Maka korpus datanya seperti apa? Ini S itu Sahabatku Indonesia. Halaman berapa saya menemukan? Kemudian saya menganalisisnya seperti apa? Oke, ternyata untuk yang pertama teks sastra, Buati menemukan di unit 8. Tapi ternyata untuk yang lingkungan tidak ada. Di unit 1 saya tidak menemukan teks sastra, tetapi ada lingkungannya, maka ditulis di sini. Ya, jadi pada komponen yang dianalisis, Anda menganalisisnya menemukan atau tidak, yang seperti apa ya. Kemudian refleksinya ini lebih kepada gambaran hasilnya secara rinci, secara detail apa yang nanti bisa menjadi bahan catatan untuk pengembangan buku BIPA yang Anda akan lakukan. Oke, terakhir, ada pertanyaan untuk paparan yang sudah Buati sampaikan? Baik, kalau tidak ada, tugasnya adalah latihan bukan tugas ya. Carilah 2 komponen pengkategorian buku ajar berdasarkan konten tadi. Atau boleh mengembangkan sendiri. Bu, saya boleh tidak mengembangkan sendiri, misalnya tidak terdapat di konten itu tentang tema ekonomi misalnya. Ya boleh, asal ada alasan ya. Jadi tidak serta-merta Anda mencari terus tanpa alasan. Buati sastra lingkungan, mengapa perlu diberikan sastra lingkungan? Karena Buati sudah mengkaji bahwa sastra itu sebagai penghalus budi. Maka mengapa buku BIPA perlu ada teks sastra? Supaya orang asing ketika mereka belajar bahasa Indonesia tidak hanya sekadar belajar bahasa Indonesia, tetapi mereka juga belajar tentang budi. Mengapa dikaitkan dengan lingkungan, Bu? Ya karena kaitannya dengan lingkungan, mereka tidak hanya sekadar untuk menghaluskan budi saja, tetapi ada konten-konten lingkungan di Indonesia itu banyak sekali yang berteks sastra tetapi bisa diperkenalkan sebagai tempat wisata. Misalnya Rawa Pening, itu kan bagian dari teks sastra, tapi juga masuk kepada tempat wisata kan, lingkungan. Nah, hal-hal yang semacam itu yang menjadi alasan sehingga Buati mengambil komponen untuk hasil analisisnya itu sastra lingkungan. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu, tapi silakan apabila Anda ingin mencari sendiri sekiranya
konten-konten itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk analisis. Tugas silakan dikerjakan secara individu. Baik, tugas silakan dikerjakan secara individu, ya. Ini menjadi pertimbangan barangkali Anda bisa memilih atau mengembangkannya untuk topik skripsi Anda, ya. Silakan. Kemudian tugas disampaikan dalam bentuk pesan suara, hanya 2 komponen saja, misalnya multikultural atau kearifan lokal gitu. Silakan. Tetapi mengapa analisisnya, mengapa Anda memilih komponen itu? Seperti tadi, Bu Ati memilih sastra lingkungan, teks sastra dan tema lingkungan. Alasannya apa misalnya? Anda tidak perlu memikirkan buku di level berapa dulu, tapi hanya khusus pada komponen, 2 komponen saja. Tapi 2 komponen ini kalau bisa disesuaikan dengan produk kita ya, jurusan bahasa Indonesia. Misalnya apa ya? Boleh linguistik misalnya, atau teks drama misalnya. Berarti Anda nanti mencari sastra yang fokus ke teks drama. Kalau Bu Ati kan sastra yang umum. Nah, Anda hanya teks drama, berarti nanti mencari buku-buku BIPA di level berapa ya. Kalau Bu Ati di BIPA 2, tapi Anda jangan dulu. Anda silahkan dulu untuk kira-kira di level berapanya nanti Anda fokus ke komponen dulu, 2 saja. Oke ya. Nanti kalau sudah komponen 2 baru Anda masuk ke wilayah level. Baru nanti digabungkan. Anda mencari buku di level berapa, baru menganalisis komponen itu. Oke, itu. Ada pertanyaan? Ya, mohon maaf ya baru bisa menyampaikan ke Anda. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, dan pada pertemuan siang hari ini Bu Ati tutup dengan bacaan hamdalah ya, bersama-sama bacaan tahmid. Alhamdulillahirobbilalamin. Jaga kesehatan selalu ya, dan semangat untuk mengerjakan tugas, jangan mengeluh. Mudah-mudahan ada hikmah di balik ini semua. Jika ada yang masih bingung, kita diskusi via WA ya, dengan senang hati. Intinya semoga ini bermanfaat untuk Anda. Buat akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.